Kak Nazir Hussein, Sarjana Pendidikan, sebagai narasumber. Ini juga beliau dari TBM Gerakan Literasi Subulu Salam. Begitu ya, Kak ya. Ya, Baik. Sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya dari Kak atau Pak Nazir begitu sore hari ya. ini? Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah kabarnya sehat, Mas Ardi ya. Ya, Panggilan Mas Ardi ya. ya, baik. Alhamdulillah sehat begitu ya, Kak ya. Terima kasih juga karena sore hari ini sudah meluangkan waktu, juga meluangkan tenaganya, kita bisa berbagi lebih banyak dan kemudian teman-teman yang sudah hadir ataupun nanti akan bergabung di ruang maya ini sehingga kita bisa sama-sama menyerap ilmunya, kemudian juga bisa mempraktikkan nantinya kira-kira untuk rekan-rekan ataupun teman-teman yang akhirnya juga masih bingung dengan bagaimana menjadi penulis untuk kita-kita mungkin ya yang masih pemula seperti itu dan kira-kira apa saja yang sebetulnya bisa dipelajari dan juga bukan hanya dipelajari tapi juga dipraktikkan sehingga nanti materi yang didapat hari ini bisa betul-betul membuahkan hasil karya di kemudian hari nanti begitu ya Kak. Baik, kita mungkin boleh saja untuk langsung memulai dari Kak Nazir jikalau memang sudah siap dengan materinya begitu bisa mungkin untuk berbagi layar ataupun bisa dimulai begitu Kak. Silakan Kak. Oke, baik. Sebelum kita mulai, mungkin share screen-nya saya minta tolong sama Kak Nita. Saya perkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazir Husin SPD. Saya seorang pegiat literasi dari Kota Subu Salam yang juga seorang pendiri Taman Baca Masyarakat Gerakan Literasi Subulu Salam. Untuk kegiatan sehari-hari, saya sebagai tenaga pengajar atau guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Subulu Salam. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Forum Taman Baca Provinsi Aceh untuk mengisi materi bincang literasi. Mungkin ini kali kedua saya, Mas Ardi, kali kedua. Kemarin bincang buku sudah di tahun lalu, 2024. Di tahun 2025, ini yang pertama. Saya mengajukan diri melalui Kak Nita dari TBM Segupai Baco. Alhamdulillah Gayung bersambut dan beliau tentukan jadwal. Hari ini saya mendapatkan jadwal untuk mengisi acara bincang literasi yang merupakan kegiatan rutin dari Forum TBM Aceh. Baik, di materi pada hari ini saya akan sedikit berbagi tips untuk menjadi penulis pemula. Jadi sejarahnya kenapa saya mengambil tema ini karena memang selain saya aktif membina literasi di lingkungan sekolah ataupun di taman baca saya juga menulis buku. Dan alhamdulillah bukan hanya buku pribadi tapi buku siswa dan juga siswa kelas menulis yang dibuat oleh Dinas Perpustakaan Kota Salam beberapa hari yang lalu baru kami luncurkan juga. Dan itu inisiatif dari saya sebagai mentor dan pegiat literasi dan juga antusias daripada anak-anak yang mengikuti kelas penulis. Karena begini, saya punya tagline, sebagus apapun tulisan, kalau tulisan kita tidak dibukukan itu tidak ada arti. Tapi sejelek apapun tulisan, kalau sudah dibukukan itu akan menjadi arti. Artinya gini, menulis itu bukan perkara yang mudah, tapi menulis itu adalah sebuah hobi dan juga kita harus konsisten. Banyak orang yang menulis tapi tidak dibukukan, hanya ada di diary atau di buku catatan harian dia, yang hanya dinikmati oleh dia sendiri. Tapi kenapa saya mengambil inisiatif untuk membukukan? Artinya kalau kita ingin dikenal orang, maka menulislah. Walaupun secara kontribusi kita bukan pahlawan, kita bukan tokoh, kita bukan artis atau lainnya, tapi dengan tulisan kita, orang-orang yang membaca itu akan mengetahui, oh ini Pak Nazir, dia sering menulis, bukunya ada di Dinas Perpustakaan, ada di pustaka daerah, ada di pustaka sekolah, ada juga sering mengisi di perpustakaan yang lain, atau juga sering berbagi ilmu di forum taman baca. Dan juga tulisan kita ini akan menjadi inspirasi bagi yang membaca untuk menulis. Karena ketika saya menyuruh anak-anak menulis atau orang lain menulis, saya pun membuktikan, saya menulis loh, bukan saya mengajak, cuman hanya sekedar wacana, tapi saya aksi nyata. Di sekolah, saya buat gerakan literasi bagi anak-anak. Saya menyuruh anak-anak menulis, saya rangkum tulisan anak-anak, saya bukukan. Nah, di saat anak-anak menulis, saya pun menulis. Jadi ketika kita menyuruh, bukan menyuruh dengan perbuatan, bukan gimana? Menyuruh dengan perbuatan, bukan berbuat dengan perkataan. Ketika kita berbuat dengan perkataan, anak-anak nggak akan respect. Bapak ini asik nyuruh aja nulis, dia sendiri nggak nulis. Tapi ketika kita buktikan, bapak juga nulis. Selain bapak nyuruh kalian nulis, bapak sendiri juga nulis.
Jadi tipsnya adalah memulai dengan hal yang sederhana. Mungkin bisa Kak Nita dibagikan apa screen-nya. Ini masih di temanya, kemudian di slide kedua. Jadi bagaimana cara menulis? Ini kita kekurangan ide, kita kekurangan diksi, pilihan kata, atau kita nggak tahu apa yang harus kita tulis. Saya mau buat buku misalnya. Buku apa kita buat? Cerpen. Cara mulainya dari mana? Merangkai kata bahasa biar indah dibaca sama orang. Nah, itu ada tipsnya. Buku yang saya buat itu memang tidak sebestseller buku-buku penulis yang terkenal di Indonesia. Tapi buku yang saya tulis itu bisa menjadi daya tarik, inspirasi bagi orang yang lain. Awal saya buat buku tahun 2022, itu saya gunakan buku inspirasi namanya. Kata-kata inspirasi atau kata-kata mutiara yang saya rangkum dan saya bukukan. Itu saya taruh di pustaka sekolah dan di pustaka daerah. Nah, di saat tahun yang sama, saya juga menyuruh anak-anak, tolong kalian buat buku ini, atau kalian buat tulisan, 20 tulisan terbaik Bapak bukukan. Jadi anak-anak ini yang tulisannya ada di buku itu senang luar biasa. Artinya apa? Kita menghargai tulisan anak-anak. Nah, setelah tulisan mereka ada di buku, mereka akan mengajak kawan-kawan yang lain. Aku kemarin nulis sama Pak Nazir dan tulisan saya dibukukan. Jadi ada kepuasan batin misalnya, Mas Ardi. Mengapa menulis itu penting? Yang pertama, untuk menyampaikan ide dan perasaan. Ketika kita dalam kondisi uh, bermasalah atau ada masalah hidup kita curhat sama kawan, tidak ada kawan solusinya, kita bercerita dengan tetangga, dengan orang tua, tidak ada jalan solusinya, kita tuangkan ide tersebut di dalam buku. Kemudian berbagi pengalaman, mengasah keterampilan berpikir. Bukan hanya sekedar kita menulis, kemudian tulisan kita ketika dibaca sama orang, oh ini tulisan sederhana tapi kok bisa dibukukan. Nah, mengasah keterampilan berpikir. Jadi sebelum kita merangkai sebuah kalimat ataupun paragraf, kita berpikir dulu. Ketika kita menulis, apakah orang yang membaca akan paham dengan tulisan kita? Nah, pentingnya menulis. Kemudian kita juga bisa berbagi ilmu kepada yang lain. Banyak tulisan-tulisan saya itu adalah semua berkaitan dengan cerita jalan hidup saya. Jadi ketika orang menceritakan tentang saya, kemudian membandingkan dengan buku yang saya tulis, oh linear, oh sinkron gitu. Nah, kemudian tujuan menulis. Tujuan menulis ini banyak. Ada yang menulis iseng, ada yang menulis untuk hobi, dan ada yang menulis untuk karir. Kalau menulis untuk karir itu banyak penulis profesional, seperti Terry Lee dan lain-lain. Itu mereka sudah bestseller. Satu buku mereka atau satu novel mereka itu bisa menghasilkan royalti puluhan juta. Karena memang bacaan atau bukunya itu sudah bestseller. Banyak yang menanti. Ketika sudah habis dibaca satu, dinantikan yang kedua. Kalau saya baru tahap pemula, baru menulis hanya sekedar hobi, sekedar menuangkan hobi saya di tulisan, kemudian mengajak anak-anak sama-sama menulis dan tulisan itu harus dibukukan sebagai bukti bahwa tulisan kita itu layak dimuat. Kemudian tulisan yang saya laksanakan sekarang atau buku-buku yang saya buat itu semuanya fiksi. Saya belum berani mencoba membuat ilmiah karena nanti kita berhadapan dengan plagiat dan lain sebagainya. Jadi kita awali dengan fiksi, ketika fiksi ini tidak bertentangan dengan HKI, hak atas kekayaan intelektual orang. Mungkin di buku kita temanya, karakternya, tokohnya sama dengan orang lain. Karena kalau kita buat fiksi, imajinasi seseorang itu tidak bisa dibatasi. Tapi kalau karya ilmiah, ketika orang lain membaca dan ada sedikit tulisan kita itu bersamaan dengan tulisan orang lain, kita akan menjadi bahan gugatan mereka. Ini plagiat, ini menceplak tulisan orang lain. Kemudian menetapkan target, ya. Tentukan tujuan menulis. Menulis untuk hobi atau karir. Kalau menulis untuk karir, itu diksinya harus pas. Kemudian audiensnya, target buku yang akan kita pasarkan itu siapa pembacanya. Kelas remaja, dewasa, atau kelas umum. Tapi kalau hobi, kita tentukan juga audiensnya. Ini buku ini kita perjualbelikan atau hanya koleksi di perpustakaan kita sendiri. Tetapkan target. Kalau kita ingin menulis hari ini misalnya, saya ingin menulis bulan depan, bulan Mei, saya harus menciptakan satu buah buku cerpen sebanyak 60 halaman. Jadi kapan kita mulainya? Tentukan targetnya. Dalam 2 minggu tulisan sudah selesai. 2 minggu kemudian tulisan itu kita revisi. Artinya 1 bulan
kita sudah selesai satu buku. Setelah selesai kita revisi, baru kita kirimkan ke penerbit. Oleh penerbit merevisi ulang, ketika tidak ada salah, baru dicetak. Mulai dari hal yang sederhana, mulai dari hal kecil. Menulis jurnal harian. Mungkin Mas atau Bapak Ibu pegiat literasi semua di forum ini sering menulis diari. Nah, dari diari itu sebenarnya bisa kita buatkan dalam sebuah buku. Misal hari ini kita ada sebuah kejadian yang sangat mengesalkan kita, mengecewakan kita, atau terharu kita. Kita buat dalam sebuah jurnal harian. Kemudian setiap hari kita buat jurnal itu selama 1 bulan konsisten. Bulan kedua kita ingin, oh, kayak mana caranya jurnal aku ini bisa dibuat dalam buku? Bisa. Tapi pembacanya siapa? Kita harus menargetkan dulu pembacanya siapa. Apakah masyarakat umum atau hanya kepada perpustakaan taman baca? Nah, di sini mungkin di forum taman baca ini kita semua punya taman baca dan juga punya perpustakaan di desa masing-masing. Nah, ketika jurnal kita, misalnya kita buat inilah, ini contoh sederhananya. Forum Taman Baca Aceh ingin membuat, atau Taman Baca saya lah, Taman Baca saya ingin membuat sebuah buku tentang aktivitas Taman Baca Masyarakat Gerakan Literasi Subuh Salam. Saya buat dalam sebuah jurnal, kemudian saya bukukan, dan buku itu siapa yang baca? Apakah warga Taman Baca atau dibaca oleh pegiat literasi yang ada di Aceh, atau kita kasih ke perpustakaan daerah? Nah, setelah kita buat, kemudian kita mengulas buku, atau dalam bahasa Indonesianya meresensi kelebihan dan kekurangan buku yang kita buat sebelum kita launching itu. Nanti ketika kita launching, kalau ada bahasa yang salah dan sebagainya, kita tidak bisa merevisi. Makanya sebelum di launching, kita merevisi dulu di penerbit. Cerita pendek juga bisa dijadikan sebuah buku, bisa. Cerpen, hari ini satu cerpen, besok satu cerpen, 2 minggu ada 30 cerpen. Dalam 30 cerpen itu berapa yang mau kita orbitkan, berapa cerpen yang mau kita terbitkan. Kebanyakan anak-anak saya, ini Mas Ardi, ini yang ketiga ini, membuat cerita pendek. Berawal dari tugas. Kebetulan saya mengampu pelajaran bahasa Indonesia. Jadi cerpen mereka, satu kelas ada 30 orang. Dari 30 orang itu, yang terbagus cerpennya, ada 10 atau 15 orang. Itu yang saya bukukan. Nah, baik, mungkin di slide berikutnya. Nah, kenali pembaca. Seperti saya bilang tadi, tentukan target audiens pembaca kita. Sesuaikan gaya bahasa. Kalau audiens kita anak-anak, itu bahasanya bahasa anak-anak atau bahasa jenaka. Kemudian buat tulisan yang menarik dan mudah dipahami. Ketika tulisan kita menarik dan mudah dipahami, orang akan tertarik membaca buku. Tapi kalau bahasa yang kita gunakan dalam buku kita bahasa ilmiah, orang enggan membacanya. Kita nggak usah jauh contoh, kita bilang. Skripsi kita, kalau bahasa atau temanya nggak sesuai dengan temanya, tidak menarik, dosen pembimbing aja mungkin agak malas dia bolak-balik. Tapi ketika tema yang kita hadirkan menarik, dosen pembimbing itu setelah dia membuka satu bab, dia akan penasaran bab kedua bagaimana. Landasan teorinya, pembukaannya, kemudian kesimpulannya, kemudian isinya, apa yang dibahas. Misal kita buat sebuah skripsi dengan tema analisis keberadaan Taman Baca Masyarakat di Aceh dalam meningkatkan literasi bagi masyarakat. Itu kan terlalu panjang. Jadi analisis keberadaan taman baca untuk meningkatkan minat literasi di Aceh. Jangan terlalu panjang, orang akan bosan. Dipersingkat tapi maknanya jelas. Ini buat tulisan yang menarik. Itu tadi analisis apa namanya? Eksistensi taman baca dalam meningkatkan literasi di Provinsi Aceh. Itu kan simple ya. Apa sih eksistensi taman baca ini? Apa hanya sekedar perpustakaan dengan membuka layanan baca di tempat, membaca nyaring, kemudian membaca berantai, kemudian ada juga inklusi kegiatan yang lain seperti keterampilan bagi anak-anak, kemudian kerajinan bagi para ibu-ibu. Nah, itu dari kita mengenali audiens, segmen pembaca. Kalau dalam ekonominya, segmen pasarnya apa? Kita mau jual produk ini, segmennya apa? Seperti ini. Jadi produk yang kita hasilkan harus sesuai dengan segmen yang akan kita targetkan. Sama halnya dengan menulis. Kita ingin menulis sebuah cerpen. Cerpen tentang apa ini? Tentang audiens kita anak-anak SD. Jadi bahasa yang kita gunakan agak bahasa-bahasa jenaka. Itu Mas Ardi. Oke, mungkin slide berikutnya Kak Nita.
buat kerangka tulisan, ide utama. Ide utama itu adalah tema dari buku yang akan kita buat. Kemudian yang tahap kedua, kita membuat daftar poin penting dari tema. Misal, eksistensi taman baca masyarakat dalam meningkatkan literasi. Itu temanya. Poinnya, apa sih kegiatan yang ada di taman baca itu? Aktivitas di taman baca yang ada di Provinsi Aceh, kegiatannya, kemudian pesertanya, dan lain sebagainya. Alurnya juga harus jelas. Eksistensi taman baca ini untuk meningkatkan literasi. Selain membuka perpustakaan, juga kita membuat pelatihan penulisan. BIMTEK menulis, kalau nggak salah saya kemarin orang Kak Nita supaya membaca juga baru menulis BIMTEK tentang menulis cerita anak kayaknya. Nah itu kalau memang rangkaian kegiatan itu bisa dibukukan, bisa dibuat sebuah jurnal, alangkah baiknya bisa dibuat dalam sebuah buku. Jadi Taman TBM Segupai Membaca membuat sebuah buku dalam kegiatan pelatihan menulis dongeng bagi bagi siswa gitu. Jadi semua sebenarnya ini bukan berarti karena saya sudah terbiasa menulis, karena saya sudah menghasilkan beberapa buku, saya mudah berbicara seperti ini. Tidak juga Mas Andri. Saya ingin mengajak bahwa penggiat literasi di Aceh yang tergabung dalam forum teman baca ini untuk bisa minimal satu TBM itu satu buku yang menceritakan tentang eksistensi taman baca tersebut. Misal saya ini, Taman Baca Gerakan Literasi Sebu Salam. Saya buat buku, eksistensinya di Sebu Salam apa? Kontribusinya untuk dinas perpustakaan apa? Kontribusi untuk masyarakat sekitar apa? Kontribusi untuk warga Taman Baca apa? Kegiatan utamanya apa? Jadi ada buku ya, Taman Baca Gerakan Literasi Sebu Salam launching satu buku terhadap kegiatan yang ada di dalam Taman Baca tersebut. Nah, nanti kata sambutan dalam buku itu, kata sambutan siapa? Ya, saya sebagai ketua Taman Baca, kemudian Dinas Perpustakaan, kemudian karena ini menyangkut dengan forum, ketua Forum Taman Baca Aceh. Nah, oke, mungkin penjelasan dari saya untuk tips menjadi penulis pemula, konsisten dan disiplin. Kalau saya orangnya konsisten, saya target setahun satu buku gitu. Saya nggak muluk-muluk, setahun satu buku. Jadi per tahunnya ada. 2023, 24, 25 ada. Jadi ketika kita berbicara, kita ada bukti nyata. Oh ini bukan hanya sekedar berbicara, kita nggak membuat buku, kita hanya menjadi pengarah aja, enggak. Nikmati prosesnya. Ini yang sudah saya nikmati, yang sudah saya lakukan sekarang ini, menikmati proses. Jadi saya di sini juga membuka kelas menulis ya, bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan. Jadi biarlah mereka yang bekerja. Ketika sudah ada siswanya, sudah ada kelasnya, tentukan jadwal pembelajarannya, saya akan mengajar. Nah, ini yang kedua, di poin kedua, jangan takut dengan tulisan buruk. Bisa diedit nanti. Betul. Sebagus apapun tulisan, kalau tidak dibukukan, itu tidak ada arti. Tapi kalau sejelek apapun tulisan, kalau kita sudah berani membuat dalam sebuah buku, itu akan menjadi makna bagi si pembaca lainnya. Bagi si penulis sudah jelas, tapi bagi si pembaca. Jangan takut tulisan kita, oh saya nggak mau terbitkan buku Pak Nazir, kenapa? Tulisan saya jelek, saya baca sendiri aja, saya malu. Jangan. Yang menilai tulisan kita bukan diri sendiri, orang lain, pembaca. Nah, gitu Mas Ardi. Mungkin kita lebih banyak sesi diskusi ya, karena mengingat waktu tinggal setengah jam lagi. Saya kembalikan ke moderator untuk memandu acara diskusi kita. Silakan tanya jawab. Saya lebih lebih suka Hmm. berinteraksi seperti ini daripada saya harus berceramah. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Nazir, pemaparan singkat namun juga berbobot dan berdaging begitu ya kalau bahasa anak muda sekarang. Dan tentunya silakan teman-teman, mari kita diskusi bersama begitu ya tadi yang dipaparkan sama Pak Nazir. Kemudian kita bisa bukan hanya tanya jawab saja, tapi betul-betul Ya, kita bisa berbagi begitu ya. ya, Sembari mungkin teman-teman yang masih merancang atau merumus pertanyaannya begitu ya, ya. teman-teman boleh uh, atau kakak-kakak di sini yang sudah hadir peserta bisa memberikan reaksi begitu ya, reaksi di fitur komentar ataupun di Ya. reaksi Zoom, kira-kira bisa dikasih jempol begitu ya kalau misalkan em, tadi pemaparannya bisa dipahami ataupun belum ada pertanyaan yang muncul di pikiran, boleh kakak-kakak teman-teman yang hadir dikasih reaksi jempolnya gitu. Jadi menunjukkan semangat dan antusiasme di sore hari ini begitu. Oke, ada yang tepuk tangan juga. Dan saya sembari menunggu begitu ya untuk pertanyaan yang mungkin disampaikan juga bisa di kolom komentar kakak-kakak Boleh. teman-teman ataupun bisa ditanyakan secara langsung nanti bisa eh,
membuka mikrofon begitu ya, membuka audio, kemudian bisa bertanya ataupun menuliskannya di fitur komentar begitu. Sembari menunggu pertanyaan yang muncul dari kakak-kakak yang hadir sore hari ini, saya ada pertanyaan justru Pak Nazir. Saya Boleh, boleh. pribadi ada pertanyaan. Karena tadi yang dipaparkan itu betul-betul relevan dengan apa yang saya kerjakan juga sebelumnya, karena Hmm, saat ini juga kebetulan, sangat kebetulan saya juga pengajar juga Pak, pengajar di SMA swasta di daerah saya. Saya juga di guru bahasa Indonesia juga sama betul seperti itu, dan waktu dulu perkuliahan gitu juga sama punya target per tahun harus nulis buku dan bisa diterbitkan begitu, dan bukunya bukan hanya terbitkan tapi juga bisa dijual belikan ke banyak orang, hasil ya, itu juga jadi apa ya, sejalan gitu. Nah, pertanyaan saya, ya. Kok macet ya? Suaranya kok nggak ada nih, Mas? Eh, tes satu dua. Suaranya Mas Ardi kurang. Kayaknya sinyal. oke, Iya, sudah sinyal kayaknya masuk Kak ya. Nita. Oke, sudah masuk Iya. kembali. Oke, baik. Tadi melanjutkan pertanyaannya, Pak. Intinya, gimana menurut Pak Nasir untuk kita sebagai penulis itu juga bisa terampil menggunakan teknologi agar entah penulisan kita agar lebih rapi atau untuk mencari ide atau mungkin kita bisa apa ya, berkreasi bukan hanya dengan tulisan tapi juga dengan visual-visual yang bisa dibantu oleh AI yang seperti ini tengah marak terjadi gitu. Dari Pak Nazir, silakan kira-kira gimana? Kalau menulis secara digital ini saya masih ragu karena kenapa? Kalau kita berbicara pakai AI, secara imajinasi kita tidak akan tercurahkan lagi karena AI itu kan robot yang bekerja. Jadi saran saya untuk Mas Ardi yang sedang menggarap buku ini ya, secara digitalisasi itu boleh dibuat dalam bentuk karikatur misalnya, karikatur Mas, karikatur misalnya ingin menampilkan genre apa ini? Genre remaja kah, genre anak-anak atau genre dewasa? Kita harus buat dalam sebentuk karikatur gitu. Jadi cerita bergambar dalam bentuk visual. Kalau saya saat ini saya masih menggarap buku cetak lah sebenarnya, bukan belum dalam tahap digitalisasi karena proses untuk digitalisasi itu sangat rumit. Kita harus mengurus ISBN-nya lagi, QRCBN-nya lagi, kemudian siapa audiens. Kalau Netpad itu memang novel yang berbayar, tapi kita harus menyalurkan 2 atau 3 novel setelah diseleksi sama mereka lolos, baru novel yang berikutnya baru kita mendapatkan royalti. Itu kalau kita berbicara menulis via digital. Karena ada beberapa adik kelas saya waktu SMA dan waktu kuliah dulu mencoba peruntungan di digitalisasi. Mereka juga sama sama seperti saya bilang, Bang, kalau kita menulis di Wattpad ini 1 atau 2 novel yang kita terbitkan pertama itu kita tidak dibayar karena mereka harus mensurvei apakah ini layak edar ataupun enggak. Ketika novel yang kita berikan sama penerbit atau di Netpad itu lolos verifikasi, di tahap berikutnya mereka akan membayar novel yang kita terbitkan. Jadi 1 2 itu ibaratnya sebagai sumbangan ikhlas kita untuk penerbit. Sembari mereka membaca ini layak enggak untuk diterbitkan. Nah, karena kan Netpad itu membaca berbayar, ya, kita penulis dibayar, si pembaca juga dibayar. Dalam 1 hari berapa berapa novel yang habis dibaca, kemudian masuk ke akun kita. Itu secara digitalisasi kebetulan kalau secara digital saya belum ada koneksi lagi karena masih secara manual saya mencetak bukunya Mas Ardi. Ya, Ah, baik Pak Nazir, terima kasih pendapatnya. Saya juga tadi ya, setuju juga begitu ya, bahwa kita memang betul-betul bisa cakap mungkin dengan ilustrasi untuk ya, mengilustrasikan apa yang kita deskripsikan dalam buku begitu ya. Dan kebetulan juga saya ada 3 buku sebelumnya itu udah mungkin 2 tahun yang lalu diterbitkan, dan sekarang masih belum ada apa ya, betul-betul tekad untuk menulis itu selesai dalam waktu berapa bulan atau berapa minggu seperti itu, sehingga ruang diskusi kita sore hari ini bisa membangkitkan saya secara pribadi begitu untuk ayo untuk mulai menulis lagi di tahun ini karena sudah rehat 2 tahun begitu. Nah, selanjutnya ada satu pertanyaan dari untuk Pak Nazir di kolom pesan Zoom begitu.
Saya bacakan, izin bertanya, Kak, bagaimana cara Bapak mencari ide untuk menulis karya fiksi begitu? Ini pertanyaan dari Kak Sofi Nurul. Silakan, Pak. Oke, baik, terima kasih Kak Sopi. Bagaimana cara mencari ide ya? Kebetulan kalau saya idenya itu hadirnya di tengah malam, Mas Ardi ya. Jadi dibilang saya pasukan kurang tidur. Kalau malam itu saya begadang sambil ngopi, mengisap rokok, itu inspirasi dari sana. Tapi yang saya tawarkan ke anak-anak ini adalah fiksi, fiksi yang berkaitan dengan kisah nyata. Artinya di buku yang kita terbitkan itu fiksi, tapi ceritanya ini real. Jadi idenya dari pengalaman kita sendiri. Misal, pengalaman kita waktu kuliah itu bisa kita jadikan sebuah ide dan dituangkan dalam sebuah buku. Jadi kita tidak perlu merenung muluk-muluk, misalnya harus bagus tulisan kita. Karena ini kan masih tahapan pemula, bila perlu kisah kita kuliah dari semester pertama sampai dengan selesai, kita buat dalam sebuah buku, baik itu novel ataupun cerpen, itu bisa. Jadi idenya itu tidak perlu harus diksinya yang wah, harus diksinya bisa dipahami oleh orang lain, kemudian si penerbit ini akan nantinya menerbit buku kita dan buku kita akan jadi bestseller. Enggak. Itu perjalanan yang sangat panjang kalau menurut saya. Eh, Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi itu dia sudah bolak-balik dia menulis novel segala macam, baru novel Negeri Lima Menara itu yang bestseller. Artinya pemilihan diksi, kemudian plottingnya, kemudian alur cerita yang ada dalam novel itu, dia sudah bolak-balik menulis buku. Ada 4 atau 5 kali dia menulis, baru sampai yang tulisan kelima atau novel yang kelima itu baru bestseller. Ide dari mana? Ide dari pengalaman dia. Nah, Ahmad Fuadi itu dia merantau dulu, kemudian kuliah, kemudian kisah dia di pesantren itulah yang dibukukan. Nah, ide-idenya sebenarnya ide-ide dalam menulis buku itu tidak perlu jauh-jauh kita mencari. Pengalaman kita, kisah kita, kemudian dan apa yang kita alami di sekitar kita bisa kita tuangkan dalam sebuah ide. Dia kalau mau buat yang romansa misalnya, kisah asmara kita sendiri, kisah asmara misalnya saya dengan pacar saya buatkan dalam sebuah buku itu idenya misalnya. Kalau memang genre yang akan kita tulis genre romansa, tapi kalau genre yang kita tulis genre pendidikan, ya pengalaman kita, misal kita guru ini, pengalaman kita menjadi guru dari tahun pertama sampai dengan sekarang, bagaimana kita masuk kelas pertama, bagaimana tanggapan anak-anak ketika kita melaksanakan proses pembelajaran dan lain sebagainya. Itu ide-ide yang bisa kita bukukan. Baik, kalau fiksi ya, kita ngomong fiksi ini. Nah, masalah tergantung genre yang apa yang kita tulis. Genre pendidikan ya pengalaman kita, misalnya walaupun kita bukan guru formal di sekolah, taman baca, jadi relawan taman baca itu juga disebut guru karena dia memberikan informasi, memberikan pengalaman, memberikan pemahaman kepada warga taman baca. Boleh. Pengalaman saya menjadi relawan di taman baca ini misalnya. Ya kita buat dalam sebuah buku. Kemudian kisah yang unik, misalnya Taman Baca sering buat kegiatan kolaborasi. Alhamdulillah saya juga sudah buat kolaborasi dengan Taman Baca Anak Mahjaya di Aceh Jaya kemarin. Itu pengalaman saya dari Subur Salam ke Aceh Jaya itu bisa juga saya buatkan dalam sebuah buku. Perjalanan kolaborasi Taman Baca. Jadi dari perjalanan Subur Salam sampai ke Taman Baca Anak Mahjaya di sana kegiatannya apa, bagaimana tanggapannya, bagaimana penerimaannya, itu bisa dibuatkan dalam sebuah buku. Namanya jurnal. Eksistensi TBM dalam membangun literasi. Jadi bukan hanya kita membangun literasi di taman baca sendiri, kita juga melakukan kolaborasi dengan taman baca yang lain. Jadi perjalanan kita dari jalan apa yang kita lalui, apa yang kita temui, kejadian apa yang kita alami, itu bisa juga dibuat dalam sebuah ide untuk dijadikan sebuah buku. Nah, begitu Kak Sopi. Mungkin Kak Sopi dari Taman Baca Kahfis, Kak Sas ya. Taman Baca Kahfis di Banda Aceh ya Kak Sopi ya. Baik Mas Ardi, mungkin ini eh, bisa dipercepat, bukan karena apa ya, karena baterai HP saya udah 10% lagi, tapi kita tuntaskan juga sampai dengan jam 4 ya kan. Kita melihat kekuatan baterai. Saya masih di sekolah, belum belum pulang lagi Mas karena masih hujan ya. Jadi pas Oke, ya, waktunya dengan Kak Nita kemarin saya jadwalkan jam 3 Kak. Karena memang jam 3 saya pulang sekolah. Jadi karena sudah ada jadwal dengan bincang-bincang literasi ya, saya wakafkan waktu saya untuk mengisi materi di pertemuan yang berbahagia ini. oke, baik.
baik Pak Nazir tadi yang sudah dijawab ya dari pertanyaan Kak Sofi Nurul. Kemudian mungkin Ya. satu pertanyaan lagi boleh Pak atau Boleh, bagaimana secukupnya? boleh, boleh. Ya kalau ada pertanyaan lagi boleh teman-teman kakak-kakak semua untuk bisa langsung disampaikan saja kira-kira apa yang unek-unek Hmm. atau pemikiran-pemikiran tentang ide-ide yang mungkin sudah pernah ada tapi masih ragu untuk bisa mewujudkan dari gagasan pemikiran-pemikirannya seperti itu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa menulis itu juga butuh keberanian begitu ya Pak, butuh keberanian kita Ya, untuk kita mengungkapkan apa yang sebenarnya kita rasakan, kemudian juga kita juga bisa mungkin mengalihkan itu kepada komunitas yang kita berinteraksi, kemudian juga dari situ bisa juga mungkin ada ide-ide yang lain, misalkan membuat buku antologi bersama ya, rekan penulis yang lain di komunitas ataupun uh, di grupnya, di kelompoknya begitu ya, sehingga kita sebagai penulis tidak penulis tunggal begitu ya, agar tidak merasa keberatan dengan berapa halaman yang harus dicapai atau berapa cerita yang harus dikembangkan dan sebagainya begitu. Silakan teman-teman sembari mungkin 2 menit begitu ya menantikan pertanyaan selanjutnya. Teman-teman dari kakak peserta juga bisa silakan langsung mengisikan tautan presensi begitu ya atau absen bincang literasi yang ada di fitur komentar begitu. Silakan untuk dapat diklik kemudian mengisi beberapa poin nanti untuk panitia akan mencatatnya begitu. Oke, kita 1 menit lagi coba. Apakah dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan lagi sebelum nanti mungkin dari Pak Nazir akan mengutarakan atau menyampaikan pernyataan penutup begitu ya untuk menutup sesi sore hari ini. Kemudian nanti saya izin sedikit menyimpulkan kira-kira apa yang dibahas kita diskusikan sore hari ini begitu sebelum nanti akan kita tutup bincang literasi sore hari ini begitu. Baik, kakak-kakak, teman-teman, silakan kalau masih ada, dirasa masih ada, bisa langsung disampaikan di kolom pesan Zoom atau disampaikan secara langsung melalui pesan suara. Oke, dirasa sepertinya tidak ada lagi ya, teman-teman ya, kakak-kakak semua. Kalaupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang baru muncul setelah dari acara ini, bisa nanti mungkin menghubungi kontak media sosial ataupun karya-karya dari Pak Nazir begitu ya. Mungkin bisa dihubungi oleh teman-teman, mungkin bisa juga dikontak di DM seperti itu. Silakan teman-teman bisa reach out begitu istilahnya. Mungkin kita bisa cukupkan begitu ya, dirasa cukup dari Pak Nazir. Pak Nazir boleh menutup dengan pernyataan ataupun kata-kata hari ini yang mungkin bisa lebih memberikan makna kepada kakak-kakak atau teman-teman peserta yang hadir sore hari ini kan. Silakan Oke, Pak. baik. Terima kasih waktu yang diberikan oleh moderator. Mungkin closing statement ya, statement penutup dari saya sebagai pegiat literasi dan juga penulis pemula ya. Kata-kata penutupnya adalah jangan takut menulis. Kalau tulisanmu tidak ingin dibaca orang lain, maka kamu jangan jadi penulis. Tapi kalau kamu ingin dikenal sama orang, tidak nggak perlu takut seberapa jelek tulisanmu, yang penting bukumu sudah ada. Nah, jadi kalau kita sebagus apapun tulisan, kalau tidak dibukukan itu percuma. Sejelek apapun tulisan kita, tapi kalau sudah ada penerbitnya, diterbitkan, kita sudah merasa bahagia, bangga. Nah, karena yang menilai buku, yang menilai tulisan kita adalah si pembaca atau orang lain, bukan diri kita sendiri. Kalau kita menilai tulisan diri kita sendiri, saya sampai saat ini setengah buku pun tidak berani saya ciptakan. Karena memang jelek, karena kawan-kawan baca pun ketawa, tapi saya memberanikan diri. Nah, walaupun tulisan saya jelek, tapi sudah ada di buku. Nah, sebagus apapun tulisan, kalau kita tidak bukukan, itu hanya menjadi fata morgana, hanya menjadi hiasan di rumah aja. Tapi kalau sudah kita buat dalam sebuah buku, orang lain akan membaca dan orang lain akan mengenal siapa yang menulis ini. Jadi harapan saya kepada pegiat literasi yang tergabung dalam forum teman baca ini, ya mungkin ini di bagian apa ya Kak Nita, SDM ya, pengembangan SDM, karena kami pun jarang jumpa Mas Andri, Mas Ardi, kami jarang jumpa walaupun ada forum, tapi jumpa seperti inilah, jumpa di dunia maya. Kalau secara nyata belum. Jadi kalau ada program-program bincang literasi, mengulas buku, kemudian ada kolaborasi, saya aktif. Saya siap memberikan waktu saya untuk program yang ada di forum teman baca ini. Jadi mungkin itu saja dari saya untuk penutup pada sore hari ini. Jangan takut tulisan kita jelek.
Yang penting kita berani menulis. Kalau ingin dikenal orang, maka menulislah. Nggak perlu takut seburuk apapun tulisan kita. Yang penting kita sudah berani menulis, maka kaulah pemenangnya. Kamulah pemenang. Nah, mungkin ini saja dari Mas Ardi, mungkin dari teman-teman yang lain. Kalau nanti mau bahas, bisa di grup. Kami juga ada grup dari forum teman baca. Mau konsultasi, mau sharing, mau diskusi, kita welcome. Ini mengingat kondisi baterai saya nih, bukan saya mengkorupsi waktu, nggak mengingat kondisi baterai saya. Kalau memang masih full, masih bisa kita sampai jam 4, bahkan jam 4 lebih boleh. Karena ini kondisinya sudah merah, Mas. Nanti ketika saya Oke. ngomong, nggak muncul lagi ya kan. Oke, Mungkin baik. ini saja dari Mas Ardi. Terima kasih perhatian daripada semua teman-teman yang ada dalam forum teman baca Aceh. Terima kasih Kak Nita yang sudah menjadwalkan saya untuk mengisi materi di Bincang-Bincang Literasi pada bulan April. Nah, terima kasih Mas Ardi yang sudah memoderasikan, moderator pada kegiatan sore hari ini. Mungkin di lain waktu di program yang lain masih bisa kita bertemu di forum yang sama. Baik, terima kasih Pak Nazir. Sebelum kita tutup, mari kita bisa mendokumentasikan kegiatan sore hari ini bersama begitu ya. Nah, saya Boleh. gunakan tangkap layar atau screenshot begitu. Baik teman-teman yang mungkin dirasa kakak-kakak yang dirasa bisa untuk membuka kamera, mungkin beberapa 1 menit gitu ya, kurang dari 1 menit bisa membuka kamera terlebih dahulu kakak-kakak yang telah hadir, dan kita bisa mendokumentasikan kegiatan sore hari ini begitu ya. Silakan. Oh, baik. Tadi Kak Sofi Nurul, kemudian ada Pak Jason Effendi sudah membuka kamera. Baik. Dirasa kita bisa mulai ya untuk tangkap layar ya. Kita akan capture, screen capture gitu. Oke, pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk yang kedua kita mungkin ada kayak khusus mungkin atau bagaimana biasanya untuk di forum Taman Baca ini ada salam literasi atau bagaimana bisa ditunjukkan begitu ya. Baik, satu lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk Pak Nazir. Kemudian dari kakak-kakak yang telah hadir pada sore hari ini di Ruang Maya, saya sampaikan terima kasih dan sampaikan mohon maaf bila mana terdapat kekurangan tutur kata, tindakan yang kurang berkenan. Saya sebagai moderator Adi Nur Ihsan, mohon maaf bila mana terdapat kekurangan dan salah kata. Saya izin untuk menyimpulkan sedikit begitu ya Pak, yang saya pahami tadi begitu sebelum uh, baterainya akan habis begitu ya. Oke, intinya tadi yang disampaikan pada tema hari ini adalah tips menjadi penulis pemula. Tadi diantaranya untuk bagaimana cara kita untuk menyampaikan ide, perasaan, intuisi kita, kemudian juga keberanian kita untuk memulai menulis dalam keadaan yang tulisan kita sudah baik atau belum pun kita harus tetap berani untuk coba menuangkan pemikiran kita, kemudian juga menulis itu bukan sekadar hobi, bukan sekadar kita mempublikasikan karya kita untuk menginspirasi banyak orang melalui tulisan, tapi juga bagaimana cara kita untuk mendapatkan pekerjaan tambahan mungkin ya Pak, ataupun eh, apa namanya side job seperti itu, ataupun pemasukan tambahan dengan cara menulis berkarya sehingga nama kita akan tetap abadi dalam karya begitu ya, yang dinikmati sepanjang masa istilahnya seperti itu insya Allah. Amin. Semoga berkah ilmu yang telah dibagikan oleh Pak Nasir pada sore hari ini. Saya mewakili rekan-rekan panitia dari TBM Forum Aceh untuk sore hari ini saya cukupkan. Terima kasih dan sampai jumpa di kegiatan TBM selanjutnya begitu ya teman-teman. Tetap saksikan dan simak terus di media sosialnya maupun berdiskusi di komunitas yang tersedia oleh panitia. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa lagi kakak-kakak semua. Warahmatullahi wabarakatuh.